Musim 2026 dimulai dengan tekanan yang luar biasa berat bagi Honda Tim Asia. Setelah kepergian Taiyo Furusato ke kelas Moto2, tim ini membutuhkan pahlawan baru. Keputusan mereka jatuh pada Veda Ega Pratama, runner-up Red Bull Rookies Cup 2025, yang mendapatkan izin khusus dari FIM untuk membalap meskipun belum genap berusia 18 tahun. Di garasi, mekanik senior Honda bekerja dalam diam. Mereka tahu apa yang mereka miliki di atas motor nomor 9 itu, tapi mereka memilih untuk menutup rapat semua data. Ketegangan mulai terasa saat sesi latihan pertama dimulai. Veda keluar dari pit lane dengan ketenangan yang tidak wajar bagi seorang rookie. Di luar sana, angin kencang jeras biasanya menjadi mimpi buruk bagi pembalap baru. Namun, Veda seolah menari di atas aspal. Setiap kali ia melewati garis start-finish, catatan waktunya terus memangkas detik demi detik. Rekan setimnya, Zen Mitani, dan para rival dari KTM Ajo mulai menyadari ada yang tidak beres. Bagaimana mungkin seorang pembalap yang baru pertama kali menyentuh motor Moto3 spesifikasi penuh, bisa langsung masuk ke zona waktu para juara dunia? Di sudut-sudut pedok, bisik-bisik mulai bermunculan. Spekulasi liar pun merebak. Apakah Honda menemukan celah dalam regulasi mesin? Ataukah anak muda ini membawa sesuatu yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya? Namun, di balik dinding garasi yang tertutup rapat, kebenaran jauh lebih mengejutkan daripada sekedar masalah mesin. Dan itulah yang membuat suasana di pit lane semakin memanas. Ketika data telemetri dari sesi pagi mulai dibagikan ke meja-meja insinyur, sebuah kebingungan massal terjadi. Di sektor kedua dan ketiga, yang merupakan kombinasi tikungan cepat dan teknis, Veda Ega Pratama mencatatkan kecepatan sudut atau corner speed yang berada di luar nalar kelas Moto3. Ia masuk ke tikungan lebih lambat, namun keluar dengan akselerasi yang begitu brutal, sebuah teknik yang biasanya hanya dikuasai oleh pembalap kelas utama MotoGP. Kepala kru dari tim-tim papan atas mulai berkumpul di depan monitor besar. Mereka membandingkan garis balap Veda dengan data tahun-tahun sebelumnya. Hasilnya mengejutkan. Veda mengambil jalur yang dianggap berbahaya oleh kebanyakan instruktur balap, namun ia berhasil menjaga keseimbangan motornya dengan sangat sempurna. Kehebohan ini tidak berhenti di tingkat mekanik. Media-media besar mulai mengerumuni pintu garasi Honda. Pertanyaan yang sama terus terlontar. Bagaimana Veda bisa melakukannya? Tekanan psikologis mulai diarahkan pada remaja Indonesia ini. Para rival mulai memberikan komentar pedas di media sosial, menyebut bahwa keberuntungan rookie tidak akan bertahan lama. Tapi Veda tetap diam. Ia hanya fokus pada layar monitornya, mempelajari setiap inci pergerakannya. Ketenangan Veda justru membuat lawan-lawannya semakin paranoid. Mereka merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Dan ketidakpastian ini akhirnya mencapai puncaknya ketika sebuah laporan resmi diajukan ke otoritas teknis. Mereka menuntut pemeriksaan mendalam terhadap motor Veda. Mereka tidak percaya bahwa manusia, apalagi seorang debutan, bisa secepat itu tanpa bantuan ilegal. Suasana di padok Jerez berubah menjadi medan perang dingin. Manajer tim rival terlihat melakukan pertemuan rahasia di belakang truk pengangkut. Tuduhan tentang engine mapping ilegal atau penggunaan komponen elektronik yang belum disahkan mulai berhembus kencang. Dalam dunia MotoGP, ketika seorang pembalap baru mengalahkan para veteran dengan selisih yang mencolok, kecurigaan adalah reaksi pertama yang muncul. Honda Tim Asia dituduh melakukan kecurangan teknis demi mengangkat citra pembalap Asia di kancah dunia. Atmosfer di pit lane menjadi sangat beracun. Setiap kali Veda lewat, mata para kru rival menatapnya dengan penuh selidik, mencari tanda-tanda keanehan pada sasis atau mesin motornya. Tekanan ini bisa saja menghancurkan mental pembalap muda manapun, namun Veda menunjukkan ketahanan mental yang luar biasa. Namun drama ini baru saja dimulai, karena keluhan dari beberapa tim besar tidak bisa lagi diabaikan. Direktur teknis dan otoritas tertinggi harus mengambil tindakan. Mereka butuh kepastian untuk menjaga integritas kejuaraan. Rumor tentang diskualifikasi atau larangan tes mulai menghantui kubu Indonesia. Dan di tengah badai spekulasi itulah, sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan markas FIM di sirkuit. Sosok yang keluar dari sana adalah orang yang paling tidak ingin dilihat oleh tim yang sedang dalam masalah. Jorge Viegas telah tiba, dan ia tidak datang untuk sekedar menonton. Kehadiran Jorge Viegas di garasi Honda Tim Asia mengirimkan pesan yang jelas kepada seluruh dunia. Ini adalah masalah serius. Jarang sekali seorang presiden FIM turun langsung ke area teknis hanya untuk melihat satu orang pembalap. Viegas didampingi oleh beberapa pengawas teknis senior, berjalan melewati kerumunan jurnalis yang sudah bersiap dengan kamera mereka. Di dalam garasi yang tegang, motor nomor 9 milik Veda sedang dipreteli. Insinyur Honda berdiri dengan tangan bersilang, membiarkan para pengawas memeriksa setiap baut dan kabel. Namun, Viegas melakukan sesuatu yang tidak terduga. Alih-alih hanya memeriksa mesin, ia meminta akses ke data telemetri mentah milik Veda. Selama hampir 30 menit, suasana di dalam garasi benar-benar sunyi. Viegas menatap layar dengan kening berkerut. Ia melihat grafik pengereman, sudut kemiringan, dan bukaan gas yang dilakukan oleh Veda. Para jurnalis di luar hanya bisa menebak-nebak apa yang terjadi di dalam. Apakah ini akhir dari karir Veda sebelum benar-benar dimulai, ataukah ada sebuah penemuan besar yang sedang terungkap?
Tiba-tiba, sebuah senyum tipis muncul di wajah Viegas. Ia menutup laptop tersebut dan berbalik menatap Hiroshi Aoyama, manajer tim Honda. Kata-kata yang keluar dari mulut sang presiden Viam beberapa saat kemudian akan sempit. Seorang kepala kru dari tim rival utama terlihat melakukan konfrontasi verbal dengan tim mekanik Veda. Ia masih tidak terima dan mengklaim bahwa data tersebut pasti telah dimanipulasi sebelum diperlihatkan kepada Viegas. Perang syaraf ini mulai merembet ke lintasan. Dalam sesi tes simulasi balap, beberapa pembalap senior mulai mencoba melakukan manuver agresif untuk menghambat jalur balap Veda. Mereka ingin melihat apakah Veda akan panik di bawah tekanan kontak fisik yang keras. Ini bukan lagi sekedar latihan, ini adalah intimidasi terbuka terhadap sang debutan. Disinilah karakter asli Veda diuji. Alih-alih membalas dengan emosi, Veda justru menunjukkan kedewasaan yang melampaui usianya. Ia tetap berada pada jalurnya, bahkan seringkali melakukan manuver balasan yang lebih bersih namun lebih mematikan secara waktu. Paddock mulai menyadari bahwa anak muda ini tidak hanya cepat, tapi juga memiliki mentalitas baja yang sulit ditembus. Berita tentang konfrontasi ini tersebar luas di media sosial. Para fans di Indonesia mulai membanjiri akun resmi MotoGP dengan dukungan, sementara media-media asing mulai memberikan label The Most Dangerous Rookie kepada Veda. Tapi di tengah kekacauan itu, sebuah kejadian di tikungan terakhir sirkuit hampir saja mengubah segalanya. Pada jam terakhir sesi terakhir, Veda sedang melakukan time attack untuk membuktikan bahwa kecepatan paginya bukanlah sebuah kebetulan. Di tikungan 13, salah satu tikungan paling berisiko di Jerez, ban depan motor Veda tiba-tiba kehilangan cengkeraman pada kecepatan hampir 160 km per jam. Motornya tampak akan terlempar ke area kerikil. Seluruh penghuni paddock menahan nafas. Namun apa yang terjadi selanjutnya menjadi momen yang akan diputar ulang ribuan kali di televisi. Menggunakan lutut dan sikunya sebagai tumpuan, Veda melakukan sebuah save yang luar biasa. Ia berhasil mengangkat motornya kembali tepat sebelum tergelincir, menjaga keseimbangannya dan secara luar biasa tetap mampu mencatatkan waktu tercepat di sektor tersebut. Momen ini menjadi pukulan telak bagi para kritikusnya. Jika sebelumnya mereka menuduh motor yang cepat, sekarang mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Veda lah yang membuat perbedaan. Kemampuannya untuk menyelamatkan motor dari situasi kritis adalah bukti nyata dari kontrol motor tingkat tinggi. Bahkan para pembalap kelas MotoGP yang sedang berada di pit lane untuk memantau tes tersebut terlihat memberikan tepuk tangan spontan. Nama Veda Ega Pratama bukan lagi sekadar tren di media sosial. Ia telah menjadi kenyataan pahit yang harus dihadapi oleh seluruh grid Moto3 musim ini. Namun kejutan terbesar justru datang dari sebuah pengumuman tak resmi yang bocor dari lingkaran dalam FIM. Hasil tes pramusim 2026 berakhir dengan satu nama yang berdiri tegak di puncak klasemen, Veda Ega Pratama. Pengakuan resmi dari Jorge Viegas dan data teknis yang bersih telah mengakhiri semua tuduhan kecurangan. Veda tidak hanya sukses secara performa, ia telah meruntuhkan dominasi mental yang selama ini dipegang oleh akademi-akademi balap Eropa. Kini, peta kekuatan Moto3 telah berubah secara permanen. Media-media internasional mulai menyebut musim 2026 sebagai The Year of the Indonesian Storm. Kesuksesan Veda memberikan harapan baru bagi jutaan talenta muda di Asia, bahwa pintu menuju puncak dunia kini terbuka lebar bagi mereka yang memiliki keberanian untuk mendobraknya. Namun, bagi Veda, ini hanyalah garis start. Di balik helmnya, saat ia bersiap untuk meninggalkan sirkuit Jerez, ia tahu bahwa tantangan sesungguhnya baru akan dimulai di balapan seri pertama. Rivalitas yang sudah terbangun, intimidasi di lintasan, dan ekspektasi raksasa dari negaranya akan terus membuntutinya di setiap sirkuit yang ia kunjungi. Dunia balap motor tidak akan pernah sama lagi. Seorang debutan yang dianggap berbahaya kini telah menjadi target nomor 1. Saat lampu start padam di balapan pembuka nanti, semua mata tidak lagi hanya akan mencari bendera Spanyol atau Italia. Mereka akan mencari satu sosok muda dengan